Setiap kali Amerika naikin suku bunga, rupiah ikut bergejolak. Setiap kali konflik pecah ribuan kilometer dari sini, harga minyak dan emas langsung bereaksi. Kita hidup di negara yang merdeka, tapi apakah ekonomi kita bisa mandiri dan punya kendali? Inilah paradoks dalam era globalisasi. Dunia semakin terhubung satu sama lain. Seluruh dunia bisa berkomunikasi dan berdagang satu sama lain. Tapi di sisi lain, kedaulatan ekonomi kita lah yang dikorbankan. Selama ribuan tahun, manusia memang sudah berdagang lintas benua. Tapi dalam 50 tahun terakhir, dunia mengalami integrasi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perusahaan yang terdaftar di satu negara bisa punya produk yang dirakit di negara lain dan dijual ke seluruh dunia. Tapi keuntungannya bisa masuk ke kas negara lain. Modal mengalir tanpa mengenal batas. Informasi menyebar dalam hitungan detik. Investasi lintas negara membuka jutaan lapangan kerja. Dunia yang dulu terpisah oleh jarak, kini terhubung dalam satu sistem ekonomi global. Hampir semua barang yang kita pakai, mulai dari gadget, furnitur, sampai makanan dan minuman, adalah hasil dari kerjasama banyak negara. Bisa dibilang, kehidupan modern yang kita nikmati sekarang mustahil terwujud tanpa globalisasi. Dan secara angka, globalisasi memang memberi dampak besar. Pendapatan rata-rata dunia naik 24% dalam 40 tahun, di mana 40% penduduk termiskin dunia mengalami kenaikan pendapatan sampai 50%. Dan lebih dari 1 miliar orang keluar dari garis kemiskinan, menurunkan kemiskinan global dari 35% menjadi 10%. Bagi banyak orang, globalisasi adalah simbol kemajuan. Sekilas, globalisasi terlihat seperti permainan yang menguntungkan semua pihak. Pilihan barang lebih banyak, harga lebih murah, akses lebih luas. Bahkan negara-negara kayak Cina, Jepang, atau Korea yang dulu terpuruk, kini jadi kekuatan ekonomi dunia berkat globalisasi. Tapi di balik itu semua, ada sisi gelap yang jarang dibahas. Di balik itu semua, banyak negara justru mengalami kerusakan lingkungan, kerentanan ekonomi, eksploitasi yang berlebihan, bahkan ancaman kedaulatan negara. Oke, kita bahas satu-satu ya. Sisi gelap globalisasi yang pertama adalah fondasi ekonomi dunia terlihat efisien, tapi jadi semakin rapuh. Globalisasi memang membuat perdagangan berjalan efisien, tapi juga jadi saling ketergantungan satu sama lain. Untuk menghasilkan satu barang aja, bahan mentahnya bergantung sama satu negara produsen. Diproses setengah jadi di negara lain, dirakit di tempat yang berbeda, lalu didistribusikan ke seluruh dunia. Akhirnya semua bergantung pada jalur rantai pasokan global yang panjang dan saling mengunci satu sama lain. Masalahnya, satu gangguan kecil aja bisa memicu kemacetan dalam industri. Waktu Cina dan Amerika ribut perang dagang, seluruh dunia juga kena dampaknya. Ketika satu kapal tersangkut di terusan Suez, perdagangan global macet berminggu-minggu. Ketika perang pecah di Ukraina, harga gandum melonjak dan memicu inflasi. Ketika ketegangan meningkat di Taiwan, harga chip, RAM, dan komponen teknologi ikut bergejolak. Globalisasi bikin ekonomi dunia jadi saling menyandra satu sama lain. Negara jadi nggak bisa lagi benar-benar mengendalikan ekonominya. Karena kita semua hanya bagian kecil dari panjangnya rantai pasokan dunia. Negara yang terlalu bergantung sama ekspor, ekonominya bisa terpukul ketika perjanjian tarif dagang dinaikin. Dan negara yang terlalu banyak mengimpor akan mengalami kelangkaan pasokan atau kenaikan harga bahan baku ketika ada masalah produksi di negara lain. Dalam kondisi ini, negara yang berdaulat sekalipun jadi nggak punya ruang untuk bermanuver dalam ekonomi nasionalnya. Gangguan yang terjadi ribuan kilometer jauhnya
dalam hitungan hari bisa berubah menjadi kenaikan harga di pasar tradisional Indonesia. Lebih parahnya lagi, demi efisiensi dan persaingan global, ada industri domestik yang dikorbankan dan dipaksa mati karena nggak bisa bersaing dengan pasar global. Di negara berkembang, ada banyak industri lokal yang mati sebelum sempat bertumbuh karena dipaksa harus langsung bersaing dengan produk dari negara maju. Akibatnya, ekonomi negara jadi bergantung sama dunia luar, juga kehilangan daya tahan nasionalnya ketika krisis global datang. Dan di balik sistem yang efisien tapi rapuh ini, muncul satu pertanyaan penting. Siapa yang membayar paling mahal dari semua ini? Inilah yang akan kita bahas di masalah berikutnya, yaitu harga yang harus dibayar oleh negara berkembang. Globalisasi bukan cuma soal perdagangan atau rantai pasokan, tapi juga soal pembagian peran antar negara. Saat ini, negara-negara maju udah fokus ke sektor yang punya nilai tambah tinggi, kayak industri jasa, keuangan, hiburan, dan teknologi. Sementara industri yang nilainya murah, kerjanya berat, dan penuh risiko, diserahkan ke negara-negara berkembang. Di sana, bahan mentah ditambang, hutan ditebang, perkebunan dibuka, manufaktur dengan nilai tambah rendah dijalankan. Dampaknya kerusakan lingkungan, polusi, dan eksploitasi pekerja. Menurut International Labour Organization, ada 27,6 juta orang di dunia masih terjebak dalam kerja paksa. Mayoritas di sektor manufaktur dan pertambangan. Setiap tahun, hampir 3 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja. Mayoritas terjadi di negara berkembang. Semuanya buat memenuhi permintaan industri global. Ironisnya, setelah menanggung kerusakan lingkungan dan mengorbankan nyawa para pekerja, negara berkembang hanya bisa menjual bahan mentah dengan harga murah, lalu harus membeli kembali produk jadi dari negara maju dengan harga berkali-kali lipat. Dalam sistem yang seperti ini, negara berkembang tidak pernah bisa benar-benar naik kelas. Mereka cuma jadi tempat ekstraksi sumber daya alam, penyedia tenaga kerja murah, dan jadi pasar konsumsi. Hasil akhirnya, banyak negara seperti ini terjebak dalam fase middle income trap dengan kesenjangan yang semakin lebar, meskipun ekonominya tumbuh di atas kertas. Sekarang kita masuk ke sisi gelap berikutnya, globalisasi membatasi kedaulatan negara. Saat ini, 54% perdagangan dunia dan 88% transaksi falas global masih menggunakan dolar Amerika. Artinya, hampir semua negara bergantung sama satu mata uang buat ngejalanin ekonominya. Bukan hanya untuk alat tukar, tapi juga cadangan devisa, pembayaran utang luar negeri, sampai sistem pembayaran internasional. Masalahnya, saat Amerika mengubah kebijakan moneternya, seluruh dunia ikut menanggung dampaknya tanpa punya hak suara. Buat negara eksportir, dolar yang menguat bikin harga produk mereka jadi makin mahal dan nggak kompetitif. Buat negara importir, dolar yang menguat berarti harga barang impor dan beban utang luar negeri jadi makin melonjak. Dampaknya jauh lebih berat buat negara yang matok mata uangnya ke dolar Amerika. Mereka kehilangan kebebasan untuk mengelola ekonominya sendiri karena harus mengikuti kebijakan moneter Amerika meskipun itu bertentangan dengan kepentingan nasionalnya. Selain itu, hampir semua negara terlalu bergantung sama sistem pembayaran internasional SWIFT yang mengatur setengah dari pembayaran internasional. Beberapa tahun terakhir kita juga sering dengar ya, berita tentang negara-negara yang asetnya dibekuin dan terisolasi dari sistem keuangan global gara-gara konflik geopolitik, kayak Iran, Rusia, dan juga Belarus. Ironisnya, dominasi dolar ini bukan cuma mengancam negara lain, bahkan Amerika sendiri juga kena getahnya. Nilai dolar yang terlalu kuat bikin produk buatan Amerika jadi mahal di pasar internasional.
Dan ini nguntungin eksportir negara lain kayak Cina dan Vietnam yang berhasil masuk ke pasar Amerika dan mengancam produk lokal Amerika. Akibatnya, Amerika sendiri mengalami defisit perdagangan sebesar ratusan miliar dolar per tahun. Dan sejak awal tahun 2000-an, Amerika kehilangan 3,7 juta lapangan kerja dan kerugian pendapatan sebesar 37 miliar dolar per tahun gara-gara banjir produk impor. Kondisi ini memicu ancaman ekonomi di Amerika dan kebijakan tarif ekstrim di era Donald Trump. Pada akhirnya, globalisasi bikin semua negara kehilangan kendali atas arah ekonominya sendiri. Dengan kondisi yang timpang kayak gini, muncul satu pertanyaan mendasar. Siapa sih sebenarnya yang nentuin aturan dalam sistem global ini? Secara teori, perdagangan dunia diatur oleh lembaga kayak IMF, World Bank, dan juga WTO yang digambarin sebagai institusi netral, di mana semua negara dipandang setara. Tapi dalam prakteknya, pengaruh itu ditentuin sama kekuatan ekonomi. Di IMF dan World Bank, hak suara bergantung sama besarnya setoran modal. Makin besar kontribusi, makin besar pula pengaruh kebijakan dan akses pinjaman. Di WTO juga sama, negara maju jauh lebih dominan dalam sengketa perdagangan. Sementara negara berkembang lebih sering berada di posisi bertahan. Artinya apa? Sistem ini nggak sepenuhnya netral. Ia cenderung mencerminkan kepentingan negara yang paling kuat secara ekonomi. Ketimpangan ini makin berasa kalau kita ngelihat sejarah. Banyak negara maju yang membangun kekayaannya jauh sebelum era globalisasi modern, lewat kolonialisme, monopoli sumber daya, dan juga kemenangan perang. Sementara banyak negara berkembang baru mulai dengan kondisi yang tertinggal. Namun ketika globalisasi dimulai, semuanya diminta bersaing dengan aturan yang sama, seolah-olah titik start mereka setara. Sekarang setelah ngeliat semua ini, pertanyaannya bukan lagi apakah globalisasi adil atau enggak. Sistem ini udah terlanjur terbentuk dan kita hidup di dalamnya. Kita mungkin nggak bisa mengubah arah kebijakan The Fed. Kita nggak bisa menghentikan perang dagang. Dan kita nggak bisa memindahkan pusat kekuatan ekonomi dunia. Tapi kita bisa menentukan satu hal, gimana posisi kita di dalam sistem itu. Kalau kita tahu kalau dolar bisa mempengaruhi rupiah, kalau kita paham kalau konflik geopolitik bisa mendorong harga emas dan minyak, maka pengetahuan itu harusnya nggak berhenti dianalisis. Pertanyaannya, apakah kita hanya terdampak atau kita juga mau ikut memanfaatkan pergerakan itu? Negara mungkin butuh puluhan tahun lamanya untuk memperkuat fondasinya. Tapi individu, kita nggak perlu nunggu negara berubah dulu untuk mulai bersikap strategis. Kita emang nggak bisa mengendalikan arah globalisasi, tapi kita bisa milih gimana cara kita terhubung dengannya. Selama ini, banyak orang yang ngerasa kalau sistem global cuma bisa dimanfaatin sama institusi besar atau negara kuat. Padahal hari ini, akses terhadap aset global udah jauh lebih terbuka dibanding 20 tahun lalu. Mereka yang jeli membaca pola global biasanya nggak cuma mengeluh tentang volatilitas. Mereka mencari cara untuk mengelola risiko dan menangkap peluang dari pergerakan itu. Kita mungkin nggak bisa nentuin kemana arah sistem global bergerak, tapi kita bisa nentuin apakah kita hanya akan terdampak atau kita memilih untuk memahami dan memposisikan diri dengan lebih strategis. Karena di era globalisasi, yang paling berbahaya bukanlah keterbukaan. Yang paling berbahaya adalah ketidaksiapan. Dan semakin kita memahami cara kerja dunia, semakin kecil kemungkinan kita tertinggal di dalamnya. Kalau menurut kamu sendiri, globalisasi masih lebih banyak manfaatnya atau justru sebaliknya nih? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.